Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lutfi Afandi dari cafebisnis.com. Sekarang kita akan coba bahas ini ya, metode pengiriman di Wafu CB. Di Wafu CB ini keunggulannya adalah metode pengirimannya itu bisa beda-beda ya. Kalau biasanya kita pakai delay, hanya delay saja. Kalau di Wafu yang plugin kan cuman delay aja ya setelah pesan sebelumnya. Nah, di Wafu CB ini ada 5 metode ya untuk pengiriman. Ini pengiriman setelah pesan sebelumnya ya. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama setelah pesan sebelumnya. Nah, di sini ada dua isian ya, angkanya dan ini menit, jam, hari, pekan, bulan. Jadi ini kalau ini adalah delay jarak dengan pesan sebelumnya. Nah, contohnya kalau misalnya pesan kedua, misalnya kita buat 2 menit ini, maka setelah pesan pertama itu 2 menit setelah itu baru dikirim pesan yang ini, yang akan kita buat ini. Nah, ini saya sarankan minimal 2 menit ya, karena cronnya Wafu CB itu 2 menit sekali. Jadi kalau kurang dari itu akan tetap jalan 2 menit. Jadi tidak bisa kurang dari ini. Dan agak beresiko sih kalau terlalu cepat. Saran saya malah 5 menit kalau bisa ya. 5 menit gini, nah ini lebih aman daripada sekedar 2 menit ya. Setelah pesan sebelumnya, nah jadi jaraknya dengan pesan sebelumnya berapa menit, berapa jam gitu. Kalau jam ya berarti 5 jam. 5 jam setelah pesan sebelumnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tiap hari tertentu. Nah, ini kita bisa membuat semacam konten harian gitu ya. Misalnya Anda ingin membuat notifikasi setiap hari Jumat gitu, misalnya Anda punya program Jumat Berkah gitu ya. Nah, Anda bisa tulis di sini, pilih tiap hari tertentu, misalnya tiap Jumat jam berapa. Ya, jam 7 dikirimi apa kontennya gitu. Nah, untuk yang ini nanti bisa dicampur dengan metode random ya. Jadi misalnya kayak saya buka kontennya dulu ya. Nah, misalnya kontennya ini ada 4. Nah, kalau kita buat random, misalnya kita buat konten tentang Jumat Berkah gitu ya. Nah, Anda bisa buat 10 konten gitu, kemudian di random. Jadi setiap Jumat akan dipilih kontennya. Nah, untuk randomnya dari sini, dari channel Anda edit, kemudian di bawah ini ada random short, ini Anda centang ya. Nah, ini nanti konten mana konten tadi. Nah, kontennya ini nanti akan di random, tapi yang di random hanya nomor 2, 3, 4 ini ya. Yang nomor 1 tidak, karena konten pertama ini akan jadi welcome kontennya, sehingga dia nggak akan di random. Jadi misalnya kayak gini, ini maka yang 3 reseptor insulin, kegagalan, ini akan di random ya. Kadang muncul ini, kadang ini, kadang ini. Jadi dalam satu hari itu misalnya Anda punya 100 subscriber, di hari yang sama itu pesannya bisa beda-beda karena di random ya. Nah, enaknya gitu. Nah, yang kedua enaknya kalau dengan random short ini, nah, Anda tidak perlu bingung nyari konten. Contohnya, misalnya Anda buat notifikasi setiap Jumat ya. Nah, misalnya di sini kita buat setiap Jumat jam 7. Nah, kalau Anda tidak random, maka dia akan urut ya. Jumat pertama dia ngirim ini, Jumat kedua ini, Jumat berikutnya ini. Nah, setelah itu habis, dia nggak ngirim lagi. Nah, kalau Anda random, ini Anda centang, maka setiap Jumat dia akan pindah-pindah, kadang ini, kadang ini, kadang ini. Jadi random, dan Anda nggak perlu nambah konten terus, karena setiap Jumat selalu ada konten, karena di random itu tadi ya. Jadi Anda tinggal siapkan 10 atau 15 gitu, biar ada variasinya. Nah, kemudian dia akan merandomnya sendiri secara otomatis. Jadi Anda hanya tidak perlu nambah terus setiap hari gitu. Nah, ini kalau kayak tiap Jumat ya, jam 7. Nah, kemudian yang ketiga yaitu harian. Ini yang tunggu respon nanti dulu ya. Saya samakan dulu. Yang harian di jam tertentu ini sama dengan sama kayak yang tiap hari ya, tiap hari tertentu ini. Nah, bedanya ini harian. Jadi setiap berapa hari sekali ini. Kalau Anda ingin setiap hari ya berarti ini dibuat 1, kemudian di jam berapa.
Nah, misalnya Anda punya konten motivasi pagi gitu ya, setiap hari dikirim gitu jam 8. Nah, ini Anda tinggal ketik satu harian di jam tertentu, kemudian delaynya 1 hari, jamnya jam 8. Kalau misalnya Anda pengen konten motivasinya 2 hari sekali, ya ini Anda buat 2 hari, jamnya jam 8 atau jam berapa terserah lah. Misalnya motivasi malam ya, berarti jam 20 gitu ya. Baik, formatnya 24 jam ya. Jam terserah, motivasi sore atau motivasi maghrib terserah, nanti Anda tinggal ganti-ganti jamnya sendiri. Kemudian harinya Anda tentukan sendiri, berapa hari sekali, mau 1 hari sekali, mau 2 hari, 3 hari, atau 5 hari terserah. Nah, kemudian bulanan di tanggal tertentu ini sama juga, tapi bedanya ini bulanan ya. Misalnya kayak Anda pingin setiap tanggal 10 mengingatkan subscriber untuk bayar tagihan listrik gitu. Atau Anda punya sewa rumah gitu ya, Anda butuh mengingatkan setiap bulan, misalnya tanggal 1 Anda ingatkan gitu. Kalau waktunya bayar sewa, nah Anda tinggal buat kayak gini, delay 1 bulan, tanggal berapa, misalnya tanggal 1 itu atau tanggal 2. Nah, usahakan jangan tanggalnya yang kemungkinan kosong ya, contohnya 29 gitu atau 30 gitu. Kalau 30 pas Februari kan kosong dia, nanti dia jadinya akan ke tanggal yang lain, jadi masuk ke bulan yang lain. Jadi usahakan maksimal ya sampai 28 lah tanggalnya ya, jangan sampai tanggal 30, 29, 30, 31, itu agak berisiko ya. Nah, jadi tapi kalau mau nyoba ya enggak apa-apa sih ya, cuman khawatirnya nanti malah looping ke bulan yang selanjutnya, jadi malah bikin kacau jadwal Anda nanti ya. Jadi ya dibuat aja 1 sampai 28 itu yang lebih aman. Nah, kemudian apalagi bulan sudah, jadi tiap hari atau tiap berapa hari sekali gitu, atau berapa jam sekali. Nah, ini hari jam berapa. Nah, kemudian bulanan ya, bulanan di jam setiap berapa bulan sekali. Misalnya kalau kayak sekolah gitu 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali mengingatkan. Nah, ini bisa pakai ini ya. Kemudian apalagi tunggu respon. Nah, yang tunggu respon ini dia tidak akan pergi kemana-mana, jadi dia akan nunggu respon ini, nunggu respon lanjutkan. Nah, misalnya contohnya seperti ini ya. Nah, kayak gini interest, ini kan responnya siap ya. Nah, ini kalau kita lihat dia pakai respon apa? Nah, responnya pakai keyword respon siap ya. Jadi sebelum subscriber mengetikkan kata siap, maka dia tidak akan muncul ini kontennya ini. Jadi pertama kan dia akan dapat yang ini, yang cari sungai ini ya. Kita lihat cari sungai. Ini udah dikirim. Nah, dia harus mengetikkan kata siap ini. Siap gitu. Baru nanti konten yang interest muncul. Nah, di konten interest nanti dia harus dia akan diam di sini terus sampai subscribernya mengetikkan kata oke, karena di materi interest ini syaratnya adalah respon oke ya. Jadi ketika di sini di interest kita cek, nah dia menggunakan kata siap ya, dia menggunakan kata oke ini ya. Jadi dia harus ngetik oke, baru nanti muncul yang berikutnya, karena yang berikutnya adalah oke ya. Nah, gitu. Jadi ngasih tahunya di sini, ngasih tahu konten selanjutnya itu keywordnya apa gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsinya adalah agar ada interaksi juga. Misalnya Anda buat kayak gini, ini kan tutorial ya. Kalau tidak ada kayak gini, mereka akan diam aja nunggu. Misalnya saya buat 10 menit sekali gitu, ya udah dia akan nunggu 10 menit sekali, lebih cenderung pasif ya, dan nggak bisa aktif gitu. Nah, kalau Anda buat kayak responnya gini, nah maka dia bisa itu langsung, oh ini diminta ngomong apa gitu. Nah, ini bisa bisa lebih interaktif, dan tentu saja untuk WhatsApp-nya nanti juga lebih aman ya, karena ada interaksi dengan subscriber. Nah, sedangkan kalau kita hanya kirim-kirim doang gitu kan
Kalau kita hanya kirim-kirim doang itu kan kesannya kayak robot gitu ya, jadi nggak ada interaksinya. Nah itu kalau mau nyoba channel yang ini bisa ya, bisa klik di sini funneling. Nah ini ya wavocb/cafe business/funnels gitu. Nah jadi itu ya untuk konten yang metode yang tunggu respon. Nah kemudian ini ada lagi next trigger. Next trigger ini bisa berlaku untuk semuanya ya. Jadi bisa Anda untuk membypass semua konten ya. Nah, contohnya di sini ada kodenya OK. Nah OK ini berarti ini kan jaraknya 10 menit ya harusnya ya. Tapi kalau dia pakai OK, pakai next trigger, dia bisa langsung membypass. Nah, jadi dia subscribernya nggak usah nunggu 10 menit, dia bisa langsung dapat konten selanjutnya ya. Nah contohnya ini decision udah dikirim decision, misalnya ini ya setelah contoh storytelling. Nah yang decision ini kan harusnya nunggu 1 hari ya, harusnya besok dikirim ya, tapi karena dia next triggernya diaktifkan, ini ada logo OK. Nah maka setelah subscriber mendapatkan storytelling, dia bisa langsung melihat konten yang decision. Kemudian dia ketik lagi next triggernya, jadi ini langsung dikirim, ini selanjutnya dikirim. Jadi yang harusnya 5 hari dia bisa dapatkan semuanya dalam waktu sehari. Itu kalau dia lagi semangat belajar gitu ya. Kalau enggak ya sudah buat sehari sekali gitu, enggak apa-apa. Keywordnya apa? Keywordnya bisa dicek di menu setting ya. Menu setting, kemudian di sini ada kode lanjut chat ini ya. Nah ini saya pakai kode lanjut. Jadi untuk yang konten yang ada OK-nya tadi, dia cukup ketik lanjut gitu, nanti pesannya akan dilanjutkan otomatis ya. Sudah tidak perlu nunggu 1 hari. Tapi kalau dia nggak mau melanjutkan hari itu, misalnya dia lagi repot, ya sudah dia diam aja, nanti otomatis dalam waktu 1 hari akan dikirim. Atau misalnya dia pengen oke, saya tunggu dulu, saya masih praktek gitu ya, masih praktek. Nanti setelah selesai, oke saya sudah selesai, sudah ngerti, dia ketik lanjut, baru muncul materi berikutnya. Jadi di sini itu subscriber yang menjadi penentu kapan pesan selanjutnya itu dikirimkan. Dan ini sangat bagus ya untuk interaksi dengan member. Nah, daripada kita paksakan mereka 5 menit, 10 menit gitu. Nah, mereka kan kadang butuh memahami dulu kata-katanya, itu butuh baca atau butuh praktek gitu. Sehingga ketika kita tentukan lanjut gini, nah, mereka ketika sudah benar-benar siap, oke, saya sudah siap, ini konten berikutnya kayak gimana, ketik lanjut gitu, atau lanjutkan atau apa, terserah. Nah, terserah Anda, ini bisa diganti-ganti sendiri ya. Nah, tapi kalau ini berfungsi general ya untuk semua channel, semua konten. Nah kalau mau spesifik, misalnya Anda pengen keyword tertentu, contohnya ini harus ngetik siap, harus ngetik OK, harus ngetik mau. Nah ini berarti Anda pakai yang respon. Kalau lagi males, lagi kehabisan ide, ya sudah pakai yang general ini aja ya, yang next triggernya general. Nah boleh nggak ini sama, misalnya pokoknya siap gitu. Misalnya di channel ini pakai siap semua, terus nanti di channel yang lain pakai OK semua, langsung ya itu bisa saja. Cuman ya Anda harus nyeting satu-satu ya, responnya ini dia harus disettingi semua channelnya satu-satu. Ya kalau itu enggak masalah ya enggak masalah sih, terserah. Tadi kembali ke sampean sendiri ya. Oke, seperti itu penjelasannya tentang metode pengiriman Wafu CV ya. Nah, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan lebih jelas, silakan tanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.